Assalamualaikum Bunda, balik lagi di video aku kali ini. eh Kali ini aku mau nge-share persiapan lahiran untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, ini aku udah siapin barang-barang apa saja yang akan dibawa ke rumah sakit. Jadi aku persiapkan dari sekarang karena insya Allah pekan depan sudah jalan ke rumah sakit. Oke, kita simak videonya ya Bun. Yang pertama di sini aku udah siapin tas travel jinjing ukuran 36 kali 33 dan lebarnya 11 cm. Nah, ini untuk tempat perlengkapan si bayi yang akan dibawa. Kemudian untuk barang-barang lainnya aku sudah sediakan travel pouch berbagai ukuran. Ini supaya lebih rapi dan lebih mudah ketika mencari barang yang dibutuhkan. Oke, kita simak barang apa saja ya yang ada di dalam pouch itu. Yang pertama di sini ada tas dokumen ukuran A4 dari Joico. Jadi ini khusus untuk berkas-berkas yang diperlukan sebelum melahirkan. Nah, di sini juga ada fotokopi dan juga berkas asli. Jadi aku pisahin. Untuk berkas yang difotokopi aku sudah siapkan juga map bening. Ya, ini khusus untuk fotokopi dan yang nantinya akan diserahkan ke pihak rumah sakit. Di sini sudah ada dokumen untuk melahirkan dan juga dokumen untuk pembuatan BPJS bayi nanti. Jadi ketika nanti sudah lahiran, langsung si bayi akan dibuatkan BPJS. Nah, apa saja yang kita perlukan? Yang pertama ada buku KIA. Ini buku yang selalu kita bawa ketika periksa kandungan. Kemudian untuk dokumen melahirkan lainnya sudah aku bundel jadi satu ya. Ini khusus untuk melahirkan dan di dalamnya ada apa saja sudah tertera di situ ya. Ada KTP, BPJS, kemudian buku nikah dan juga kakak, semua fotokopi ya. Kemudian untuk berikutnya, kebetulan kemarin aku dari rumah sakit dan sudah diberikan persyaratan pembuatan untuk BPJS bayi. Di antaranya ada kartu keluarga, kemudian BPJS suami istri, KTP suami istri, buku nikah, dan surat keterangan lahir dari kebidanan nanti. Kalau misalkan udah punya nama untuk si bayi, boleh langsung dituliskan di situnya. Kemudian nomor HP mana yang mau digunakan beserta alamat email. Kalau saya udah bikin alamat email khusus si bayi nanti, jadi ketika daftar menggunakan email tersebut dan nomor HP tersebut. Gitu. Untuk dokumennya juga sudah aku pisahkan dalam satu bundel ya. Jadi untuk berkasnya bisa dibedakan. Nah, ini untuk dokumen pembuatan BPJS bayi. Oke, kita masukkan kembali dokumen-dokumennya. Nah, ini untuk yang bagian belakang itu untuk jaga-jaga ya, barangkali kurang atau masih membutuhkan fotokopi lagi, jadi sudah aku siapkan di belakangnya. Oke, itu saja untuk dokumennya. Berikutnya ada perlengkapan untuk mandi. Nah, di sini aku udah siapin seperti sabun dan sampo. Ini udah jadi satu yang ukuran 50 ml. Ini yang paling kecil. Kemudian ada waslap juga. Kemudian yang terakhir ada handuk. Nah, di sini handuknya juga yang ukuran kecil ya. Kalau nggak salah ukuran 50 kali 70 deh. Nah, ini untuk digunakan setelah si bayi lahir dan pastinya akan dimandikan ya. Oke, itu saja untuk perlengkapan mandinya. Kemudian di setiap pouch itu udah aku tulisin nama perlengkapannya untuk apa dan apa saja barang yang di dalamnya. Berikutnya setelah mandi kita juga membutuhkan skincare ya untuk
untuk skincare-nya si bayi. Ini aku udah sediakan di satu pouch. Nah ini isinya sweet salt dan juga Cousins. Ada apa saja? Di antaranya yang pertama ada minyak telon. Ini ukuran paling kecil juga yang 13 ml. Ini aku baru coba. Kemudian yang kedua ada baby cream dari Sweet Salt juga. Ini aku juga baru pertama kali coba. Ini ukuran 50 gram ya. Dan baunya juga enak, wangi. Kemudian berikutnya ada baby oil juga. Ada cotton bud yang ukuran kecil. Kemudian ada baby powder. Ini ukurannya paling kecil juga, dan ada baby hair lotion yang untuk rambut si bayi, dan ada baby cologne. Nah ini untuk parfumnya. Nah segitu saja untuk skincare-nya. Kita rapikan kembali dalam satu pouch. Jadi kalau pakai pouch yang sweet salt itu kan lebih kecil. Ya udah, jadi aku pilih pouch yang ini aja untuk menaruh skincare-nya. Oke, itu saja. Oke, setelah pakai skincare, kita juga harus memakaikan baju untuk si bayi. Di sini aku udah sediakan pakaian 4 setel. Untuk hari pertama, aku pilih yang lengan panjang. Ini ketika dia baru lahir, dan di sini sudah lengkap, ada gurita katan atau mau pakai kaos dalam bisa pilih. Kemudian ada juga popok atau pampers sudah saya sediakan, dan untuk bajunya juga sudah yang satu set beserta topi dan sarung tangan juga sarung kaki. Nah nanti bisa pilih mau menggunakan popok kain atau pampers. Kemudian untuk pakaian yang berikutnya yang ada di tengah itu aku udah sediakan 2 pakaian lengan pendek, jadi bisa pilih mau pakai yang warna apa. Untuk set yang lainnya juga sudah aku sediakan. Dan untuk yang ketiga, ketika pulang udah aku sediakan yang lengan panjang, jadi biar dia lebih hangat. Ini aku sengaja jadiin dalam satu pouch ya, sekali pakai biar lebih mudah gitu, jadi nggak buka-buka pouch yang lainnya. Nah supaya lebih rapi juga ya, dan lebih memudahkan. Oke, itu saja untuk perlengkapan bayinya, jadi cukup bawa 4 setel ya. Di sini aku udah siapin juga 3 bedong yang insya Allah cukup ya selama di rumah sakit. Jadi ini untuk penghangat ketika dia sudah dipakaikan baju, nanti dia menggunakan bedong. Berikutnya juga ada selimut. Nah ini selimut yang ada topinya, jadi bisa dipakai ketika perjalanan pulang biar dia lebih hangat. Nah di sini ada juga perlengkapan untuk menyusui ya, atau ada alat pumping dan juga dot si bayi ya. Kemudian ada apa saja di dalamnya, kita keluarkan terlebih dahulu. Kalau ini udah perlengkapan untuk si bayi dan juga si ibunya ya. Nah yang pertama kita bawa breast pad. Ini untuk penyerap ASI ya. Jadi biar ASInya itu nggak membasahi bra yang ibu pakai gitu. Ini aku ada sisa dari tahun sebelumnya, dari anak pertama. Kemudian aku juga siapin breast milk. Jadi ini penampung untuk tetesan ASI supaya ASInya nggak terbuang. Kalau misalkan berembes, ASInya bisa tuh kita taruh di dalam botol gitu. Dan ini bahannya silikon ya. Ini juga ada lubangnya untuk menuangkan ASInya nanti. Oke, untuk perlengkapan yang lainnya
aku sudah bawa alat pumping di sini. Nah, ini aku pakai yang real babi. Ini pompa AC elektrik ya, jadi harus nyolok. Kemudian ada juga selang di dalamnya, jadi udah aku jadiin satu, udah aku cuci juga. Nah, untuk chargernya ini menggunakan kepala charger HP dan juga kita punya kabel USB dari produk tersebut gitu ya. Itu saja untuk alat pumpingnya, kita rapikan kembali, kita jadiin satu biar nggak nyari kemana-mana. Oke. Kemudian yang berikutnya ada beberapa barang lagi. Ini juga udah termasuk barang si ibu ya. Nah, di sini aku udah siapin jarik. Jumlahnya ada 3 juga sama. Jadi masing-masing aku kebanyakan bawa 3. Kemudian di sini ada perlak, tapi perlak yang kain ya, yang waterproof gitu. Kemudian ada tambahan gurita dan juga popok bayi. Nah, di sini juga ada cotton ball, ini untuk membersihkan misalkan dia habis pup ya. Kemudian aku juga nggak lupa bawa tempat tisu ya. Di sini udah lengkap, ada tisu basah, ada tisu kering, ada juga hand sanitizer. Jadi ini untuk kebersihan ya. Ini aku jadiin dalam satu tas. Kemudian ada juga di sini perlengkapan untuk ibu, yaitu pembalut bersalin, kemudian pampers, dan juga ada masker, jangan lupa. Karena kita kan masih pandemi. Nah, di sini juga ada korset, kemudian alat kain untuk menyusui supaya nggak terlihat orang, dan juga aku bawa bantal bayi, entah itu dipakai atau enggak ya, aku bawa aja dulu. Kemudian ini ada tas untuk khusus ibu ya, kalau tadi kan untuk bayi, nah ini untuk ibunya, jadi aku bawa 2 tas, insya Allah ini ukurannya lebih besar. Nah, setelah itu kita masukkan barang-barang yang tadi sudah di packing dan sudah dimasukkan ke dalam pouch. Ini tasnya juga lumayan ya, lumayan besar, kemudian tebal juga. Kita masukin satu persatu, dari yang pertama berkas, kemudian kita masukin lagi jarik, kita susun aja biar lebih rapi dan kelihatan ya. Kemudian untuk pakaiannya selama 3 hari kita susun, diurutkan dari hari pertama, kemudian kedua dan ketiga. Kemudian kita masukkan lagi alat perlengkapan mandinya ya. Kemudian ada bedong, ada selimut, kita masukkan, ada skincare-nya juga jangan lupa. Kemudian ada perlaknya. Ini masih muat lagi ya, masih muat banyak ya. Ya, benar-benar bisa lihat ya gimana cara packing aku. Mungkin kalau misalkan ada barang yang diperlukan lagi atau belum saya masukkan, tolong komennya ya bun ya di kolom komentar. Nah, ini masih ada tempat nih bisa untuk alat pumping aku masukkan. Nah, udah deh, tutup. Untuk selebihnya, untuk perlengkapan ibu belum aku siapin, baru beberapa sih, belum semuanya. Nah, ini untuk tisu, karena dia nggak muat di dalam, kita cantolin di sampingnya. Jadi ini simple banget ya tasnya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Mungkin kalau bunda mau beli nih yang kayak gini, ini sih rekomen ya. Oke, sekian dulu ya bunda video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share ya bun. Terima kasih yang sudah menonton, dan tolong komennya di kolom komentar ya bunda. Assalamualaikum.